Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital Kampus Perbanas Institut Jakarta tahun 2024 yang akan membahas mengenai terobosan teknologi dalam revolusi industri 4.0. Berikut merupakan 8 terobosan teknologi dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk saling berkomunikasi, mengendalikan dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Objek-objek yang bisa diterapkan IoT sangat beragam, mulai dari hal-hal kecil yang ada di rumah sampai skala industrial. Tanpa kita sadari, IoT sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Contoh dari penerapan IoT antara lain adalah Smart Door Lock atau kunci pintu yang dapat dibuka dengan sidik jari atau ponsel. Kemudian Smartwatch yang kini sudah dilengkapi dengan sensor sehingga dapat memberikan data detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh pengguna. Lalu mobil yang dapat berjalan sendiri atau autopilot car, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu Artificial Intelligence atau AI. Adalah sistem pintar yang dapat melakukan aktivitas atau menyelesaikan tugas yang membutuhkan tingkat kepintaran seperti layaknya manusia. Dengan adanya AI dapat memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai sektor kehidupan. Contohnya, kita dapat mengetahui rute tercepat dan menghindari kemacetan. Kemudian dapat memesan makanan dengan mudah, dapat mengontrol kesehatan dimanapun dan kapanpun, bisa memanfaatkan asisten virtual dan kontrol perangkat pintar, dan masih banyak lagi manfaat yang didapat dari AI. AI terus berkembang dan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu Big Data. Big Data merupakan perpaduan antara teknologi digital dan sistem database yang memuat data dengan skala cukup besar. Pada hakikatnya, pentingnya Big Data bukan terletak pada seberapa banyak data yang dimiliki, melainkan bagaimana cara kita mengelola data-data tersebut. Peranan ilmu data science juga sangat penting dalam pengelolaan big data saat ini untuk dapat menganalisa data dengan baik. Tentunya, hal ini untuk menghasilkan data yang akurat, pengambilan keputusan yang tepat, dan keunggulan kompetitif dalam bisnis. Yang keempat yaitu Additive Manufacturing, yang merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Yang kelima yaitu System Integration. Adalah teknologi revolusi industri yang menyatukan berbagai sistem atau komponen yang berbeda menjadi satu sistem yang utuh dan saling berkoordinasi. Hal ini meliputi proses mengintegrasikan hardware, software, dan jaringan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses system integration, di antaranya yaitu top-down integration, bottom-up integration, dan middle-out integration. Yang keenam yaitu Virtual Reality atau VR. Teknologi VR memungkinkan pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. VR bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga pengguna dapat merasakan berbagai hal virtual seolah-olah nyata, menciptakan pengalaman yang menghapus batas antara dunia nyata dan dunia maya. Yang ketujuh yaitu Cloud Computing, yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Cloud computing adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet. Layanan ini dapat berupa server, penyimpanan data, jaringan, perangkat lunak, dan berbagai sumber daya lainnya. Pengguna dapat mengakses layanan ini tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisiknya sendiri. Terdapat 3 jenis model layanan dari cloud computing, yang terdiri dari Cloud Software as a Service, kemudian Cloud Platform as a Service, dan Infrastructure as a Service. Dan yang terakhir yaitu Simulation. Simulation atau simulasi sangat diperlukan untuk membangun suatu sistem baru maupun meningkatkan sistem yang lama, biasanya dalam hal perencanaan. Berbagai macam simulasi ini dilakukan untuk menghindari dampak-dampak negatif seperti dampak biaya.
Dalam industri 4.0, simulasi ini bahkan bisa terhubungkan dengan sistem nyata. Ketika simulator sudah selesai dilakukan, kemudian dihubungkan dengan sistem nyata, sehingga simulasi bisa berjalan paralel dengan operasionalisasi sehingga bisa didapatkan titik-titik peningkatan secara lebih tepat dan real time. Manfaat dari adanya simulasi dalam revolusi industri 4.0 yaitu dapat melihat hambatan dan peluang dalam proses produksi, kemudian dapat melihat peluang untuk penghematan biaya produksi, dan dapat meningkatkan kualitas produksi dengan adanya simulasi yang realistis. Sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat and thank you for watching.